Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adijah dengan NPM 2110010410410 kelas 1N reguler pagi, program studi teknik informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pertemuan ketiga dari mata kuliah Logika Matematika. Baiklah, pokok bahasannya akan kita bahas kali ini ada 4, yaitu yang pertama jenis-jenis fungsi, yang kedua komposisi bentuk fungsi, yang ketiga fungsi injektif, surjektif, dan bijektif, yang keempat komposisi dari dua buah fungsi. Nah, kita akan membahas ke pokok bahasan yang pertama nih, yaitu jenis-jenis fungsi. Sebelum mengetahui jenis-jenis fungsi, kita harus tahu apa sih itu fungsi. Fungsi adalah istilah matematika, merupakan pemetaan sebuah anggota sebuah himpunan yang dinamakan sebagai domain kepada anggota himpunan yang lain yang dinamakan sebagai kodomain. Nah, setelah mengetahui apa itu fungsi, baru nih kita bahas jenis-jenis fungsi. Di sini ada 7 jenis fungsi, yaitu fungsi konstan atau tetap, yang kedua fungsi linier, yang ketiga fungsi kuadrat, yang keempat fungsi identitas, yang kelima fungsi tangga atau bertingkat, yang keenam fungsi modulus, yang ketujuh ada fungsi ganjil dan binar. Nah, sekarang kita bahas pokok bahasan yang kedua, yaitu komposisi bentuk fungsi. Dalam matematika, komposisi fungsi adalah sebuah operasi yang mengambil dua buah fungsi sehingga menghasilkan sebuah fungsi baru. Operasi komposisi biasanya dilambangkan dengan seperti ini dan dibaca dengan komposisi atau bundaran. Fungsi baru biasanya berbentuk fx atau gx, yaitu g komposisi x kali x yang g dimasukkan ke f, g komposisi fx yang f dimasukkan ke g. Nah, sekarang perhatikan contoh soal yang saya tampilkan. Kalian bisa pause video ini untuk dapat memahami contoh dari materi yang saya bahas. Oke, selanjutnya kita membahas materi yang ketiga, yaitu fungsi injektif, surjektif, dan bijektif. Nah, kalian harus tahu ketiga fungsi ini merupakan sifat-sifat dari fungsi. Lalu, apa sih masing-masing sifat fungsi ini? Yang pertama yaitu fungsi surjektif. Secara sederhana, suatu fungsi f dikatakan surjektif jika tidak ada sisa di daerah kawan. Lalu yang kedua yaitu fungsi injektif. Secara sederhana, fungsi f dikatakan injektif jika tidak ada cabang di daerah kawan. Dan yang terakhir ada fungsi bijektif, yang secara sederhana fungsi f jika tidak ada sisa dan cabang di daerah kawan dikatakan bijektif. Contohnya, perhatikan gambar yang saya tampilkan. Pada gambar A itu merupakan fungsi surjektif karena tidak ada sisa pada daerah kawan. Lalu pada gambar B bukan fungsi karena pada daerah asal terdapat sisa. Lalu pada gambar C bukan surjektif dan injektif karena tidak ada sisa dan cabang pada daerah kawan. Lalu gambar yang D merupakan fungsi bijektif karena tidak ada cabang pada daerah kawan. Baiklah, kita ke pokok bahasannya terakhir nih, yaitu pokok bahasan keempat, komposisi dari dua buah fungsi. Nah, komposisi dari dua buah fungsi merupakan definisi dari fungsi komposisi yang sama artinya dengan penggabungan dua jenis fungsi sehingga menghasilkan sebuah fungsi baru. Nah, kalian perhatikan contoh soal yang ada di samping saya. Kalian bisa kembali pause video ini supaya kalian semakin mengerti dengan materi yang saya bahas kali ini. Nah, dari 4 bahasan yang saya bahas tadi, berikut ini merupakan kesimpulan materi yang telah saya bahas sebelumnya. Oke, mungkin itu saja pembahasan materi pertemuan ketiga yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi saya mohon maaf karena di sini saya menyampaikan berdasarkan sumber berikut ini dan pemahaman pribadi saya sendiri. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.